Di zaman Nabi ada orang datang, ya Rasulullah, ini ada anak saya nih, ke ibunya tak mirip, ke saya tak mirip. Kemana tetangga? Mungkin serong istri saya nih. Nabi ajak dia ke kandang onta, sini engkau. Lihat onta itu, ibunya abu-abu tuh, anaknya belang, ada yang hitam, ada yang putih gitu. Dulu Utsman bin Affan itu memvonis perempuan yang dia prematur 6 bulan dianggap dia berzina. Dikajilah. Itu prematur dini. Jadi kalau dia gugur kandungannya 6 bulan atau melahirkan 6 bulan, belum tentu dia berzina. Memang ada perempuan itu lahir 6 bulan tapi di inkubator kan, waktu yang lama. Akhirnya Utsman bin Affan menarik instruksinya itu. Hampir dihukum itu. Baik. Udah, kita umat pertengahan. Ya, at-tawassut baina amrayni. Umat di tengah-tengah kita. Syariat kita nih ya. Sehingga apa terjadi ya? Kita lihat kembali ke Qatar kita lagi ya. Lihat. Akhirnya apa terjadi? Dia punya sikap. Kita ini Pak, kita harus punya sikap supaya nanti orang-orang di luar Islam membentuk dirinya untuk berinteraksi kepada kita. Jangan, kata Nabi, la takunu imma'ah. Jangan kalian ini imma'ah, kata Nabi. Bagaimana imma'ah itu? Jika orang baik kita baik, jika orangnya buruk kita buruk. Jangan begitu dong, kata Nabi. Jika orang baik kamu baik, jika orang buruk kamu tetap baik. Jangan kayak eceng gondok. Tahu nggak itu? Dia punya akar sih, tapi akar tak bisa menambat badannya. Air ngalor-ngalor, ngidul-ngidul di bawah air dia. Kemana gua? Lu kemarin saya lihat tuh Ramadan rajin banget sholat tarawih itu. Kenapa? Iya gua terang aja, teman gue Pak Soleh marbotnya, gua jadi soleh. Terus sekarang Idul Fitri ini Lebaran kau nggak pernah ke masjid, mabuk lagi. Kenapa? Ya teman gue Mas Prengki, gue jadi ngeprank aja deh. Gue mah tergantung yang nyamperin katanya. Lagi musimnya ke gereja ajan dia, ngaji di gereja, sholawatan dia. Kenapa? Takut dikatakan intoleran. Padahal orang-orang pastor tak ada saya khutbah Jumat selama ini. Pastor duduk di tiang itu dengerin kita khutbah tuh nggak ada itu. Ini ulama, ustadz, azan, ngaji, sholawatan. Sinkritisme namanya, pencampur adukan agama. Ya, jadi begini, ada nanti toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, toleransi beragama. Itu 3, itu beda itu. Toleransi antar umat beragama, Kristen, Buddha, Hindu, toleransi antar umat beragama. Toleransi umat beragama, kita sesama muslim toleransi, ini kunut, ini tak kunut, toleran. Ini zikir kencang, ini enggak kencang, toleran. Itu masalah khilafiyah. 2. Ini bisa dia. Yang tak bisa itu toleransi beragama. Tak bisa. Saya itu intervensi Tuhan dia 3, Tuhan dia 1, Tuhan dia tak berambut, Tuhan dia macam-macam lah. Tak boleh mereka kamu 1, Tuhan kamu harus 2 aja, nggak boleh 1. Tuhan kamu harus 3 aja, nggak boleh. Toleransi apa itu umat beragama itu masing-masing urus itu. Nggak bisa kita campur baurkan agama mereka, pengen nyembah apa mereka, urusan mereka itu nggak bisa itu. Toleransi beragama itu tak bisa, ya, masing-masing mempunyai cara beribadahnya ke Tuhan. Baik, itu ya. Sekarang saya masuk ke logo dulu, karena dulu tadi kan, jadi bahasa Arab logo itu 3 ya, bisa digunakan dengan unwan, bisa digunakan dengan alamah. Alamah itu bahasa Arab, alamat. Bisa digunakan dengan syiar. Apa logo itu? Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas 1 kata atau lebih sebagai lambang atau nama. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu definisi Kamus Besar kita. Jadi bahasa Arab apa tadi? Logo tadi apa? 3 ya. 1 unwan, alamah, syiar. Ya.
Logo adalah suatu instrumen yang menggambarkan harga diri, di mana seluruh nilainya bisa mewujudkan citra yang baik dan mampu dipercaya. Suatu logo akan membuat masyarakat mengingat dan mengenal suatu bentuk entitas tanpa harus membaca deskripsi maupun penjelasan tentang entitas tersebut. Lihat logo begini, bumi, ada tali begitu, oh Nahdlatul Ulama, NU. Lihat nanti bintang begini gini, tulisnya Muhammadiyah di tengah-tengah, Muhammadiyah. Ya, kan logo kan? Lihat nanti gambar kayak mobil Mercy, Partai Demokrat. Iya. Lihat banteng mengamuk, Partai Banteng. Lihat bintang, ya. Dulu 3 itu kan, banteng, apa lagi? Bintang, terus pohon beringin. Dulu ada anekdot itu, 3 partai itu. Pertama, la taqrabus syajarah, jangan dekati pohon, kata orang P3. Ya, datang kata orang Golkar, itu banteng antadzbahu baqarah, harus disembelih itu. Surat Al-Baqarah. Jadi nggak pakai dalil itu, namanya apa namanya, menjual ayat namanya. Akhirnya marah nih banteng, diseruduknya beringin itu. Banteng nyeruduk beringin. Yang bantengnya keluar bintang. Teng 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 teng. 3 partai masuk. Kan begitu dulu anekdotnya, zaman dulu begitu ya. Baik. Jadi kita tahu logo-logo itu, logo ini bintang, logo itu partai ini, partai itu ya. Ini sekarang agak sedikit rancu ya. Partai yang anak daripada PKI namanya Partai Nusantara Lulus. Partai Umat kagak. Yang paling heran kita tuh partainya Mama Irama itu dulu ya, 5 tahun lalu itu. Itu itu pengikutnya itu 25 juta Forsa itu. Ya. Baiklah kalau nyoblos 10 juta saja. Kenapa nggak lulus? Karena dia mau partai idaman. Kata dia, banyak partai-partai Islam ini yang tak mencantumkan kata Islamnya. PKS tak ada, Partai Keadilan, PAN, Amanah. Saya idaman Islam, damai dan aman. Sesuai lagunya, gadis idaman. Ya, pria idaman. Ya. Sudah, tapi dia Bang Haji ini menganggap ketika dia proses itu, dia merasa ada yang dikriminalisasi itu. Udah dia merasa dimarginalkan udah ini. Asal bau-bau Islam udah mulai itu. Udah merasa dia nih, memang saya ini lagi udah bermain semua dia nih. Masa partai yang anak muda itu, PSI lah katakan. Ini jelas pengikutnya Forsa itu. 25 juta. Ini baru timbul. Ini sudah mengakar ini Pak Haji. Tak lurus tadi, terbuang kan. Ini seperti PU juga sama. Bermain semua ini. Ya, luar biasa negeri kita. Ya Allah. Ya, 3 ustadz udah diponis penjara itu. Teman saya itu, ya, Ustadz Dr. An-Najah di Mesir. Satu lagi Ustadz Hanum apa? Teman saya. Ini wajah orang saya lihat pernah di Mesir. Teman saya juga ketangkap dia. Ya Allah, bermain semua itu. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu aja itu orang itu. Ya, wala tahsabanallahu ghafiran amma ya'mal. Jangan kalian anggap Allah itu diam ya. Sengaja. Innallaha, itu hadis itu. Sesungguhnya Allah itu la yumlidz zalim. Allah itu suka menunda-nunda orang zalim, diulur-ulur begitu. Istidras namanya. Tapi jika Allah nanti memegang tengkuknya, kata Nabi, lam yaflatu, Allah tidak akan melepasnya itu. Tangkap langsung. Diazab keras langsung. Sengaja la yumli, Allah mundur-mundurin. Semakin dia korupsi, semakin naik jabatan. Semakin tak sholat, semakin dia ejek Tuhan, semakin banyak dapat duit dia. Buzzer-buzzer itu. Semakin begitu. Sengaja diulur. Sengaja dia kalau nggak nanti di akhir diazab di api, dibakar dia. Dikasih nikmat di dunia supaya dia merasakan ada nikmat dulu. Pernah dia enak sebentar. Ya akhirat nggak ada dapat. Baik. Itu jadi kita logo itu tadi, begitu kita lihat tuh gambar, paham kita. Ini nih, dah. Nggak usah kita baca bukunya, sejarahnya, kita lihat kemudian Wikipedia apa ini ya, nggak perlu. Lihat logo, udah paham kita. Satu, walaupun nggak sempurna, tapi secara umum dapat maksudnya. Berikutnya, lihatlah logo-logo di dunia ini.
ada Kristiani, Buddhism, Islam, Shinto, Taoism, Hinduism, Judaism, Yahudi, Sikhism. Saya ingin komentari dulu terhadap bintang itu. Ini logo Islam nggak? Salah itu. Saya ingin jelaskan dulu sejarah aslinya ya. Sumeria, Babilonia, sekarang itu Baghdad atau Irak Selatan. Ada suku ini mengambil ini bintang dan bulan sabit ini sebagai dewanya, dewa Sin namanya. Ya, itu dewa mereka, suku Sumeria itu. Sudah, logo bintang sama bulan sabit ini kemudian dipakai berikutnya. Yunani memakai istilah itu, nanti dinasti Helen, yang ada yang di Mesir kuno dipakai juga di sana, dipakai juga sama Romawi, dipakai juga dengan Persia. Persia itu di Iran sana, imperium raksasa, pertama Romawi, kedua Persia. Dia meletakkan di koinnya itu, diambil logo itu sama Turki Utsmani, ditaruh di benderanya. Itulah awalnya begitu, sehingga ada namanya Masumi, taruh bulan bintang, sampai Pak Yusril buat partai bulan bintang, padahal aslinya itu bukan Muslim. Ya, tapi sudah terasa itu punya kita itu. Nah, sekarang saya jelaskan yang benarnya. Syiar logo kita itu, kata para ulama, bukan pada itu tuh. Yang iya ini ya, bintang. Sebenarnya tidak gitu. Logo kita itu, kata para ulama, pada ibadah. Azan. Oh, logo Islam tuh, tanda orang Islam tuh ada azannya itu. Logo Islam berikutnya salat. Kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian dan tanda kita sama mereka adalah salat. Jika dia salat, Muslim dia. Logonya Islam itu salat dia. Tanda orang Islam itu salat dia. Faman taraka shalah faqad kafar. Barang siapa tak salat, kafir dia. Logo. Daripada ibadah kita. Yang paling jelas itu begini. Tadi bahasa Arabnya logo tadi apa saya bilang? Alamat, unwan, sama apa? Apa tadi? Apa? Saya ingin ngetes ingatan. Apa? Yang ketiga, alamah, unwan, satu lagi apa tadi? Lupa ya? Waduh. Nanti al-mazhar dikundini tadi. Syiar, tapi syiar saya bilang. Apa syiar, enggak ingat syiar kan gampang. Apa tadi? Alamah, unwan, ya supaya komunikatif kita. Nanti satu arah aja, nanti Pak jenuh sama saya. Inna Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa Marwah, terus min sya'airillah, termasuk syiar-syiar logo-logo Allah. Nah, itu dalilnya tuh. Sudah? Berarti itu logo itu pada ibadah, bukan pada benda begini. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin sebaiknya jangan, ya. Tapi saya nggak mengatakan salah dulu atau benar ya. Tapi kita memang sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan antara gereja, apalagi vihara sama masjid, kan itu bintang itu. Kalau kerucut ke atas, nanti kerucut gitu. Nanti kayak apa itu? Apa itu? Gedung apa kerucut ke atas gitu? Ada di bandara itu seperti es krim digini-gini kan itu. Apa ya? Kubahnya tuh es krim dibulatkan gini, ke atas bulat, ke atas cuk untuk atas itu. Kayak es krim gitu. Ya. Akhirnya jadi kebiasaan kan. Apa kita cara di Masjidil Haram gimana? Dia pakai juga itu ya, bintangnya, bintang itu ya, sabit ya. Mungkin ada yang mengambil ilmu cocokilogi, karena ada perkataan Allah, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, anak bulan, sabit tuh. Mungkin ilmu cocokologi ini dicocokkan juga lah itu, ya, supaya tak terasa. Tapi begini, nah, dalam agama kita ini Bu Bapak,
jika ada simbol simbol dipakai oleh orang non, jangan dipakai. Tapi jika simbol itu ditinggalkan, tak dipakai lagi, boleh kita gunakan. Dulu orang-orang Yahudi itu pakai peci agak tinggi, namanya toyalis. Mungkin semacam torbus kali. Cucu orang yang kita lihat, kalau ibu bapak lihat film Ummu Kulsum dulu ya, film-film yang bulan Ramadan diputar itu kan, film-film Arab. Torbus kan, yang agak tinggi gini. Pernah lihat kan? Kalau kata peci, torbus tau kan? Peci panjang dikit, warna merah biasanya. Sekarang orang Yahudi meninggalkannya, toyalis namanya. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, boleh kau pakai. Orang Sumeria bukan meninggalkan lagi, nggak dipakai lagi tuh logo, dipakai sama Islam. Selama mereka nggak menggunakan, ini dalil. Jadi boleh jadinya. Dan bahkan lalu penjelasan berikutnya, kata Imam Ghazali, jika ada sunnah Nabi, sunnah itu dipakai orang kafir atau orang ahli fasik maksiat, sementara sunnah itu tinggalkan. Satu ketika bapaknya Abu Bakar, tua bapaknya, di sini putih, jadi ubannya putih, rambut putih, semua putih, mata pun putih, nggak ada hitamnya. Ya. Apa terjadi? Kata Nabi, wahai Abu Bakar, suruh ayahmu itu mencat rambutnya. Nggak boleh kelihatan putih-putih begitu. Maksudnya supaya gagah. Tua tetap gagah. Jangan tua itu udah mau mati, lesut, kayak kerupuk disiram air, menyok begitu. Enggak, gagah diri. Ya, semakin tua itu jangan kelihatan habis pensiun, semakin pensiun dia. Ya, enggak, jangan. Sehat, bugar. Ya. Biasa dulu waktu dia bekerja itu, Masya Allah ya, pagi-pagi berangkat, licin sepatunya sampai tergelincir laler. Waktu ngantor itu, jidatnya gitu rapi, sepatu jas. Setelah pensiun, mana-mana kolornya itu. Ya, jangan, nggak boleh. Bapak hargai badan bapak. Ini badan ini milik Allah ini. Kita hargai. Tak boleh kita itu syuhrah. Orang menyepelekan kita, nggak boleh, kata Nawawi. Orang merendahkan kita dengan pakaian kita jelek, jangan, nggak boleh. Terlalu bagus pun begitu nggak boleh juga. Ya, sedang biasa saja, orang tetap menghargai kita. Ya. Tapi kata Nabi disuruh mencat uban itu dua warna, kalau nggak ke merah-merahan, ke kuning-kuningan. Tapi dipakai anak-anak pang merah-merah gitu. Sementara sunnah itu tinggalkan dulu. Atau begini, sunnah itu membahayakan dirimu. Apa itu? Celana di atas mata kaki, ya, pakai jenggot, pakai cadar, dianggap ciri-ciri radikal atau teroris. Tinggalkan sementara. Memang ada ajarannya, kata Nabi, ma'asfalul ka'baini fafidnar. Sesuatu yang di bawah mata kaki, kata Nabi, ke neraka. Hadis Sahih Imam Bukhari. Disambung sama hadis Sahih Imam Muslim, nanti orang yang pakai celana atau pakai sarung di bawah mata kaki, wala yanzuru ilaihim, Allah tak mau pandang di hari kiamat dia. Wala yukallimuhumullah, Allah tak mau ngomong sama dia. Wala yuzakkihim, Allah tak mau membersihkan dosanya. Walahum adzabun azim, azab menunggu dia. Kan ngeri nih. Ya, bab isbal ini. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau di bawah mata kaki, makanya mengatakan setiap bawah mata kaki berdosa. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Kalau sombong, karena dia menemukan dua kalimat Nabi, batara wa khuyala, di bawah mata kaki sombong atau angkuh, baru berdosa. Kalau tidak, makruh, nggak ada apa-apa, boleh-boleh aja. Namun orang sekarang di bawah mata kaki gimana? Sombong nggak dia? Apa disombongin? Nggak ada hubungannya kan? Dulu itu, sekarang nggak dipakai. Karena dulu baju jubahnya itu orang Romawi itu terseret kayak baju pengantin itu jubah gamis kebesaran itu. Baju sombong itu memang keagungan raja, maka dilarang itu asbabul wurudnya. Iya, sudah tinggalkan. Nanti pakai cadar, begitu ciri-ciri radikal segala macam lah. Ya, yang BNPT buat dulu itu ciri-ciri radikal itu. Ya. Jadi nggak bebas kita menyampaikan agama ini, kayak Ustaz Abu Somad lah. Dia mengatakan bahwa di Yesus itu boleh jadi ada jinnya. Tapi ini kan dikeluarkan omongan ini.
sini nak, kau jangan main nak ya sama anak ibu Rabi'ah, ibu Sutiem ya, jangan main sama anak dia, bandel, nanti kamu jadi bandel. Saya kan nasihati anak saya. Tiba-tiba tetangga samping kok dengar dia cerita saya nasihati anak saya, dia dengar, Bu, ibu Sutiem, ibu Suminem bilang anakmu bandel. Nah, jadi dibekellah berantem jadinya kan. Dikatakanlah saya ini sebagai orang intoleran, orang yang menistakan agama orang lain. Padahal saya ngomong di bilik saya itu. Ini hak ini mau dibongkar ini. Diadukan itu. Padahal kalau dikaji-kaji memang setiap patung itu suka jin. Jadi makanya Nabi melarang itu, innal malaikat tak mau masuk ke dalam rumah, dua rumah. Rumah itu ada patungnya, ada anjingnya. Karena kalau dia manusia, kita punya jiwa, jin itu keluar masuk itu. Begitu kita lalai zikir, masuk dia, nongkrong di hati kita. Begitu kita zikir, kabur lagi. Kalau patung lelep, langsung masuk dia. Makanya Nabi melarang patung, ya. Baik, rumah-rumah dia itu. Itu ya. Sekarang kita maju ke depan dulu. Meletakkan keyakinan. Biasa orang-orang meletakkan keyakinannya ke bendera. Kristen. Lihatlah negara Eropa itu, ya, Norwegia, England, ya, agak keyakinan taruh ke bendera. Yahudi juga sama, meletakkan keyakinannya bintang David ke bendera. Saudi juga sama, meletakkan keyakinan dia ke atas bendera. Baik, sekarang saya akan, nah itu ya, itu biasa gitu tuh. Jadi begini, perhatikan Pak ya. Kalau saya pakai baju Liverpool, Manchester United, atau saya pakai baju Persibaya, Persib segala macam, ya, ketika ada kompetisi, saya pakai, itu kan ada perasaan saya mendukungnya, saya bangga, saya suka gitulah. Bapak suka kepada sesuatu hal, itu babnya dalam agama, itu bukan fikih, akidah itu. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang, kata Nabi, dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia dukung, dia simpatiin, dia cintain. Itu babnya akidah. Kalau Bapak senang, itu akidah itu. Makanya kita dilarang nanti suka sama penista agama, membelanya. Enggak boleh, karena Bapak dianggap satu sap sama dia. Kalau saya makan nangka kena getahnya, wajar dong. Tapi kalau saya tidak makan nangka kena getahnya, sialan dong. Jadi kalau saya nggak penista agama, tapi saya dukung penista agama, satu sab saya itu dianggap. Mau ayatnya, wa qad nazzala alaikum, Allah turunkan di kitabnya, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha, jika kalian mendengar kata Allah, ada orang mengingkari ayat Allah, wa yustahza'u biha, mengolok-olok ayat Tuhan, mengejek-ngejek, mengatakan pembohong Quran, penista, macam-macam lah segalanya, meremehkan. Kata Allah, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama dia.